Halo guys, ketemu lagi dengan channel Asda, channel Tauhid, channel Islam tetap yang terbaik. Eh, Tetap kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah kekuatan dan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah masih tetap memberikan kepada kita semua eh, rahmat dan menguatkan hidayahnya kepada kita semua, dan tidak lupa kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan tidak lupa juga bersyukur kepada Allah atas segala yang Allah berikan kenikmatan, yang dimana kenikmatan ini tidak semua orang mendapatkannya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dalam duduk dalam keimanan dan duduk dalam Islam itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang terpilah saja dan hanya orang-orang yang terpilih saja yang akan mendapatkan kenikmatan itu. Kenapa? Karena hanya orang-orang mukmin dan orang-orang Islam saja yang kelak nanti yang akan mendapatkan keridhaan Allah, yaitu surganya Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita ucapkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu dengan Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa maulana wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke guys, di Jumat berkah ini tanggal 2 Oktober 2020 saya ditemani istirahat jam kerja barusan setelah pulang Jumatan. Masih tetap ditemani dengan wajib cililin. Nih masih ada sisa wajib cililin dari kemarin hari Rabu. Oke guys, sedikit mungkin di Jumat berkah ini saya akan menyampaikan kultum lah, bukan kukulutus 7 menit, tapi ya watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam suatu kebaikan sesama mukmin. Oke guys, mudah-mudahan ada dipetik lah, karena yang disebut dengan dakwah itu tidak selalu di atas mimbar, melalui medsos ataupun media-media yang bisa difungsikan, dimanfaatkan. Apalagi pada hari ini sangat mudah sekali, hampir anak-anak kecil pun mempunyai konten-konten ataupun mempunyai alamat-alamat di media sosial, dengan digunakan ya ada yang digunakan dengan main-mainnya, ada digunakan dengan kebaikannya, ada dengan bisnisnya, ataupun digunakan dengan hal-hal kesenangannya. Yaitu tergantung media sosial, itu tergantung siapa ataupun bagaimana digunakannya. Kalau seperti alat itu seperti pisau ataupun golok, bisa seperti pisau dan golok digunakan bisa untuk kebaikan, ya mencari suluh gitu, menyisik bawang. Bisa jadi untuk keburukan, ya berbuat jahat, begal dan lain-lain. Oke, saya akan membahas satu ayat saja, karena bukan berarti lebih pintar dan pasantren monotok, bukan, tidak. Saya tidak berpasantren, tapi insya Allah lah kalau ngaji mah kata Rasulullah bahwa yang disebut dengan dakwah itu adalah kewajiban seorang mukmin, bukan kewajiban ulama, bukan kewajiban para ustadz, bukan kewajiban para dai. Setiap mukmin itu mempunyai kewajiban, karena wal asri innal insana lafi husrin ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ketika kita mengaku menjadi seorang mukmin, makanya di sana ada kewajiban wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kata Rasulullah juga, ketika kalian mampu menyampaikan satu ayat, sampaikanlah kepada orang lain. Menyampaikannya dengan tulisan, dengan media, ataupun dengan di atas mimbar dan lain-lain. Oke, saya akan membahas ataupun kultum, bukan kultus 7 menit, tapi ya kuliah 7 menit saja, membahas satu ayat saja di surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahamal mu'minun. Ada apa dengan surat Al-Mu'minun ayat pertama ini? Sehingga kata Allah, qad, sesungguhnya, sangat kuat, saestuna, sesungguhnya,
dikuatkan. Aflahamal mukminun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang mukmin itu. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. Seperti di dalam, kalau cek bawa dalam surat Wal Asri, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi waktu, innal insan, bahwa manusia itu, innal insan, wal asri innal insan, nalapi husrin, bahwa mereka itu manusia dalam keadaan sangat rugi. Kenapa rugi? Tidak bisa memanfaatkan waktu, hanya cukup dipakai tidur, dipakai ngalah duit, ataupun dipakai makan, pakai lalason, pakai main-main. Waktunya itu sangat rugi sekali, kata. Rugi ya itu. Beda dengan binatang-binatang, makhluk-makhluk yang lainnya ciptakan Allah. Karena kenapa manusia itu dipinta pertanggungjawaban hidupnya? Maksudnya rugi itu. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Amanu, kecuali orang-orang yang beriman, yang dimana mereka itu, kata Allah, orang-orang yang beruntung, seperti qad aflahamal mukminun. Tapi kalau di dalam surat Wal Asri itu ada syaratnya. Mukmin yang seperti apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Itu orang-orang yang beriman, salah satunya ciri. Jadi sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yakin, orang-orang yang meyakini. Jangan salah, beda dengan amanu, orang-orang yang percaya. Kalau amanu itu adalah artinya orang yang percaya. Kalau amanu itu, kata di dalam Al-Quran banyak, masih tetap diuji dan diperintahkan oleh Allah. Tetap orang-orang amanu juga. Aladzina amanu. Mukmin dengan amanu itu beda. Seperti halnya kalau mukmin ada perintah-perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang baru yakin, meyakini, diperintahkan oleh Allah untuk masuk lagi ke dalam Islam yang kafah. Beda dengan mukmin, bukan amanu tapi mukmin. Mukmin itu adalah orang-orang lamun kalau di dalam penyanyi mah dia itu sebagai artis penyanyi. Oke. Orang yang menyanyi dengan penyanyi itu beda. Orang yang menyanyi belum tentu dia itu penyanyi, belum tentu dia itu artis. Siapapun orang bisa menyanyi. Tapi kalau penyanyi pasti dia itu jago bernyanyi. Dia itu ahli menyanyi. Dan orang-orang kalau penyanyi itu kalau menyanyi dia pasti dibayar. Satu kali konser menyanyi berapa? Tapi kalau menyanyi itu ya seperti halnya orang halangan, setiap orang bisa mampu menyanyi, tapi tidak setiap orang mampu menjadi penyanyi. Itu pun yang disebut dengan amanu, setiap orang bisa mengaku beriman dan percaya kepada Allah, tapi belum tentu dia menjadi mukmin. Karena syaratnya mukmin itu banyak. Yang salah satunya kalau dalam surat Al-Baqarah 218 itu alladzina amanu ajaru jahadu fisabilillah, bahwa orang-orang mukmin itu dia itu beriman, yakin kepada Allah, dan dia itu berhijrah lalu berjuang. Jadi hijrah itu untuk cicing wae, berjalan dulu mat ila nur, dari kegelapan kepada suatu terang. Taubat karena teh lah pun orang ayeuna bahasa ayeuna zaman ayeuna mah mudah dipengerti itu taubat. Alhamdulillah dulu juga saya hidup di jalan. Paling suka itu saya tawuran di SMA, tawuran pulang ke rumah, tawuran dengan wilayah daerah. Dulu itu saya menguasai di daerah Kopo bebas Kopo perempatan
Ada perempatan yang kecilnya lagi yang disebut dengan perempatan Cibaduy Cari Mangkal. Ayah Karmana, saya pernah dipukul di belakang di sini sampai wah berapa jahitan, telinga saya hampir putus di sini. Itu dulu awal tahun 2000 ke bawah, 99, 97, 98 kermujina bawah paling resep tawuran. Mungkin itu karma kena seringna neulan batur itu. Tapi alhamdulillah sekitar 2001 saya dititipkan oleh ibu saya ke seorang ustadz, dan di sana mungkin diberikan hidayah oleh Allah, dan itulah itu yang disebut dengan bisa jadi hijrahnya saya. Jadi hijrah bukan hijrah makani dari Caringin ke Garut, Jakarta, Bandung, bukan, tapi hijrah lebih kepada akidah, lebih kepada akhlak, lebih kepada kebaikan. Dulu mat dilanur. Saya keburukan kepada sesuatu yang terang. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan kenikmatan teh. Nikmat Islam dengan nikmat iman teh. Kembali lagi, Tuhan pilihullah ataupun para yang mendengarkan, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang mukmin itu dia itu setelah hijrah berubah, bertobat, beristighfar kepada Allah atas segala apa yang pernah berbuat, masa jahiliyahnya, masa keburukannya, masa kegelapannya, dan dia tidak cukup berpindah saja lalu duduk, tidak. Ada perintah lagi kata Allah, atau kalau di dalam Al-Quran, kuduhulu fisil mikapa bereskeun tong seletik tong sawares kapah bereskeun segalana. Ya, itu diperintahkan lagi di dalam 218 Al-Baqarah mah, jahadu fisabilillah, sok berjuang atuh. Kenapa? Karena cicing di dalam Islam itu tidak mudah, banyak ujian, banyak cobaan, banyak rintangan. Karena ingin mencapai la'alakum tattaqun, supaya ingin menjadi orang-orang yang bertakwa itu banyak ujian, rintangan, harus berjuang. Karena jihad itu asal kata dari juhud itu adalah sungguh-sungguh. Jadi geus cicing ataupun geus iman orang yakin kepada Allah, lalu orang teh bergerak ulah cicing wae, teu cukup yakin hungkul. Hijrah teh tadi kutobat teh dibersihkeun sambil mandi tobat, salat tobat. Nah, orang teu cicing langsung bergerak. Da iman mah lain percaya hungkul. Kalau di dalam hadis mah tasdik biqolbi, iman teh di dalam hati, keyakinan itu ada di dalam hati. Henteu tasdik hungkul tapi iqrar bil lisan. Ada pengikraran dalam lisan, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang sangat dibenci itu oleh syaitan, oleh iblis. Jadi yang membenci kalimat la ilaha illallah itu berarti siapa? Yaitu adalah para syaitan ataupun iblis. Was misufi sudurina simina jinnati wanas. Karena setan itu ada di kalangan manusia dan kalangan jin. Apalagi pada hari ini fenomena-fenomena yang disebut dengan fitnah akhir zaman. Banyak yang mengaku orang-orang yang beriman, tapi sedikit menjadi orang-orang mukmin. Dalam hadis itu kata Rasulullah bahwa kalian itu akan banyak di mana-mana orang-orang yang beriman, tapi kalian itu sebagaikan buih di lautan, tidak ada kekuatan, dan kalian itu bagaikan santapan yang dihidangkan di atas meja, loba nu ngaronyok gitu, yang diserang itu kelobaan di pojokan, oke lah dirinya mempodahareun gitu di meja kan, wah itu orang-orang mukmin kata Rasul, bahwa kalian itu akan tertindas kata Rasul. Apakah ya Rasulullah, kata sahabat pada waktu itu, kami ini sedikit, tidak banyak, tapi tidak ada kekuatan, bagaikan buih di lautan. Siga nama ayeuna katingalina loba orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman gitu, yang percaya dan yakin kepada Allah, tapi tidak menjadikan kekuatan, tertindas. Apalagi pada hari ini di Indonesia ini, umat Islam bangsa Indonesia itu mayoritas. Tapi kenapa? Ya itulah iblis, bagaimana caranya supaya tidak menjadikan kekuatan, dipecah-pecah,
dipisah-pisah. Tapi alhamdulillah pada hari ini para ulama-ulama besar umat Islam bangsa Indonesia bisa disatukan dengan para tokoh-tokoh ulama besar dengan adanya forum-forum silaturahmi, forum-forum besar. Mudah-mudahan itu ciri-cirinya bahwa kebangkitan Islam itu akan ada. Amin ya rabbal alamin. Terus yang disebut dengan iman tadi itu, supaya untuk mencapai menjadi orang mukmin itu udah ikrarun, mengikrarkan dengan la ilaha illallahnya, asyhadu an la ilaha illallah, saksi kepada Allah atas keesaan Allah, atas ketuhanan Allah, atas Rabb Allah, Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Malik Raja, dan Allah sebagai yang mengibadahi, dan hanya Allah yang memberikan rezeki, yang bisa menghidupkan, mematikan. Allah segala kuat dalam hati, terucap dan lisan, dan terakhir wajadu fisabilillah, harus ada gerak, amalun bil arkan. Dan itu ketika orang-orang yang beriman itu tidak cukup di dalam hati saja. Untuk mencapai sebagai orang mukmin, bergerak, berjuang sungguh-sungguh, tapi harus lebih kepada kehati-hatian, karena untuk mencapai takwa. Jadi takwa itu hati-hati, taki-taki, bukan hati-hati ngalengkah lalu, bukan, tapi banyak perhitungan gitu. Qad aflaha man mu'min. Jadi beda ya, tina amanu jeung mukmin. Orang yang beriman dengan orang mukmin itu beda. Orang yang beriman itu hanya baru percaya saja, tapi orang mukmin itu berarti orang yang telah berjuang, orang yang telah melakukan iqrarul lisan, tasdiq bil qalbi, amal bil arkan. Seperti tadi analoginya penyanyi. Orang yang bernyanyi, banyak orang yang bisa bernyanyi, tapi tidak semua orang menjadi penyanyi. Penyanyi dan bernyanyi itu berbeda. Orang yang bernyanyi belum tentu dibayar, tapi penyanyi pasti sekali nyanyi ge walaupun seetik dia dibayar. Oke guys, itu maksudnya yang disebut dengan mukminun, itu yang disebut dengan beruntung itu. Itu dikuatkan kata Allah, sungguh kata kita, selain bohong deui. Tapi nah hanya asa perasaan teh asa dirugikeun wae hidup di dunia kan bae. Da orang-orang yang disebut dengan dunia itu bagi orang-orang mukmin itu adalah penjara, dan akhirat itu adalah surganya. Bagi orang-orang kafir bahwa dunia itu adalah surganya, bahwa neraka itu adalah sebagai penjaranya. Mungkin sementara seperti itulah sedikit membahas surat Al-Mu'minun, dan hanya mengingatkan saja, ya teu kudu jadi jelema jago, teu kudu jadi jelema super, teu kudu jadi jelema loba duit, harta banyak. Cukup hidup di dunia mah ketika kata Allah ingin menjadi orang yang beruntung, qad al-mu'minun, menjadi orang-orang mukmin. Orang mukmin yang beriman billahi wa rasuli, yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, lam yartabu, dan tidak sedikit ragu di dalamnya, wajahadu, lalu dia itu berjuang di jalan Allah sungguh-sungguh, amwalihim, dengan harta-hartanya, wa anfusihim, dengan diri-dirinya. Itu cukup berjuang teh urang teh gerak teh ku diri urang unggul, ternyata amwalihim anfusihim, ku harta urang, ku macarana ku harta urang banyak bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, lamun Allah berikan rezeki, maka sisihkanlah sebagiannya. Orang-orang beriman itu seperti itu. Kalau Allah diberikan rezeki, sisihkan sebagiannya. Anfiku, menafkahkannya, dan ataupun menginfakkannya. Nafkah itu menafkahkan kepada istri itu asal kata dari nafkah. Menafkahkan itu infak, sama dengan infak. Mengeluarkan berarti wajib hukumnya ketika kita menafkahkan kepada istri. Karena seorang mukmin itu, apalagi laki-laki mukmin itu, mempunyai 3 kewajiban ketika menafkahkan itu. Yang pertama kepada istrinya, yang kedua kepada agamanya, yang ketiga kepada orang tuanya, kepada ibunya. Kada ulah poho tak kainung, mun menang gaji dah, mun menang BLT mah ulah waka kasesahakeun ka hiji ka pamajikankeun, kedua yang agamana, infak teh sedekah zakatna, katilu ka indungna.
kainung walaupun saeutik lah tapi kebagian kabeh keun we kabaturan mah keun we ka saya penting main no kape gitu menang teh. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan di kesempatan hari Jumat ini banyak guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan tetap diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kekuatan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada kita semua di dunia wal akhirat, di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah berikan secepatnya kemenangan bagi Islam. Inna fatahna laka fatahan, karena kemenangan itu Allah berikan. Sementara seperti itu cukup dari saya. Mudah-mudahan kesempatan ini, Jumat ini, Allah tambahkan rezeki dengan halalan thayyibah. Cukup sekian. Tetap Islam yang terbaik, akidah tauhid tetap di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.